Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Saputra. Saya dari Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS terkait seminar proposal yang diajar oleh atau dosennya yaitu Pak Purnama Putra. Di sini saya akan menyampaikan terkait Islamic Social Reporting Index sebagai model pengukuran kinerja sosial perbankan syariah, studi kasus, komparasi BTN syariah dan CIM Niaga syariah. Di mana saya mengambil judul ini untuk membandingkan antara kinerja mana yang lebih sehat atau lebih bagus antara bank BTN syariah dengan bank CIM Niaga. Oke, lanjut ke bab 1, yaitu pertama kita bab latar belakang, di mana di latar belakang ini yang pertama yaitu kita membahas tentang perkembangan perbankan syariah, di mana perkembangan bank syariah ini pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan semakin meningkat dengan adanya dukungan pemerintah terhadap dunia perbankan, baik dengan didirikannya Bank Syariah Indonesia. Diharapkan dengan berdirinya Bank Syariah Indonesia diharapkan perekonomian yang ada di Indonesia lebih maju. Terus perbankan syariah ini merupakan lembaga intermedia antara surplus spending unit dengan definisi spending unit yang operasional berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Nah, perbankan syariah itu sendiri berpengaruh sekali terhadap keinginan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi dan keuangan sesuai dengan aturan syariah. Jadi perkembangan perbankan syariah saat ini sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia saat ini. Yang selanjutnya, industri perbankan syariah itu merupakan bagian dari perbankan nasional, yang dimana perbankan syariah ini sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, baik secara individu maupun global. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pangsa pasar, dan di mana pangsa pasar di beberapa penelitian menjelaskan bahwasanya pangsa pasar dapat digunakan sebagai bentuk ukuran kinerja perbankan syariah yang terbilang baru di Indonesia. Nah, jadi pangsa pasar ini mode pengukuran kinerja baru yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja sosial perbankan syariah, yang dimana pengukuran kinerja sosial perbankan syariah ini merupakan pengukuran atau cara kerja kinerja perbankan syariah itu dilihatnya gimana signifikan bagusnya dari perbankan syariah ini. Itu untuk yang ketiga. Selanjutnya kita di pendahuluan ini membahas terkait tentang ada beberapa metode yang bersangkut pautan dengan perkembangan perbankan syariah ini, yaitu seperti adanya IP Islamic Corporate Good. Nah, Islamic ini bagaimana bank syariah dikatakan sehat diukur melalui kinerja keuangan perbankan dalam laporan keuangan menurut surat nomor 9/2008 di PBS disebutkan etika kesehatan bank dipengaruhi oleh faktor, yaitu menggunakan rumus Kemmels, kapital S, manajemen dan bisnis. Yang selanjutnya ada beberapa penelitian yang melakukan tentang kinerja dengan menggunakan Makosid Index atau indeks Makosid, yang dimana secara istilah penelitian ini dilakukan menghasilkan sebuah ukuran kinerja keuangan perbankan syariah, di mana kinerja ini melihat bagusnya bagaimana kinerja keuangan syariah. Nah, yang selanjutnya itu ICSR, di mana yang sudah ada ICSR. Nah, di mana ICSR ini
bertanggung jawab atas pengelolaan tanggung jawab sosial terkait sumber SDM-nya yang ada di setiap bank syariah. ICSR itu merupakan Islamic Corporate Social Reporting, merupakan indeks pengungkapan sosial pada perusahaan yang berprinsip Islam. Nah, Islamic Corporate Social merupakan konsep tanggung jawab sosial yang tidak hanya mencakup tanggung jawab perusahaan maupun tanggung jawab masyarakat. Ya, itu terkait tentang ICSR. Nah, selanjutnya yaitu ada ICG. ICG yaitu banyak perbankan syariah sudah mulai melakukan perbincangan dengan masyarakat menggunakan metode ICG ini, di mana ICG ini digunakan sebagai basis atau dasar pengungkapan Islamic Corporate Governance, digunakan sebagai basis atau dasar dalam laporan Islamic Social Reporting Index dalam penelitian dahulu secara positif pengaruh laporannya karena prinsip-prinsip tata kelola dalam ICG ini sangatlah berpengaruh bagi perbankan syariah. Selanjutnya yaitu ISR, di mana ISR dalam penelitian terdahulu mengatakan bahwa pengungkapan indeks memiliki hasil yang lebih memuaskan dibandingkan bank konvensional dengan GRI. Nah, yang dimana ISR ini dalam pengungkapan tanggung jawab sosial ini menunjukkan bahwa peningkatan sektor dari segi perbankan itu sangat signifikan. Menunjukkan ISR ini sangat berpengaruh sekali terhadap laporan keuangan perbankan syariah. Oke, sementara itu sejarah Bank BTN Syariah, di mana sejarah bank di tanah air ini dimulai pada era Hindu Belanda, di mana tepatnya pada tahun 1987 merupakan prospek perbankan di Batavia. Kemudian ketika Jepang memasuki Indonesia, prospek itu berhasil direbut pada tanggal 1 April diubah menjadi Kyokyo ketika Indonesia sudah merdeka. Selanjutnya nama bank itu terus diubah menjadi Bank Tabungan Negara, namun sebagai peraturan pemerintahan mengganti Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 62, di mana tahun 1963 tanggal 22 Juni 1963 itu Bank Tabungan Pos berganti nama menjadi Bank Tabungan Negara. Nah, itu awal mula adanya Bank Tabungan Negara. Nah, untuk Bank Cimniaga ini berdiri pada tanggal 26 September 1955. Bank Cimniaga ini didirikan berdasarkan akte pendirian yang dimana perusahaan nomor 90 yang dibuat di hadapan Raden Master Sowendi Natalis di Jakarta tanggal 26 September 1955, di mana dengan PT Bank Cimniaga ini diubah dengan akte dari notaris yang sama, yaitu akte nomor 9 tanggal 14 November. Nah, itu untuk pembahasan bab satunya. Kenapa alasan saya mengambil ini tuh karena ada beberapa peneliti terdahulu saya ingin membandingkan seberapa bagusnya kinerja perbankan terutama itu Bank BTN Syariah dan Bank Cimniaga Syariah ini, kinerjanya mana yang lebih bagus. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana sih kinerja BTN Syariah berdasarkan ISR pada periode 2020-2023. Nah, terus bagaimana kinerja Bank Cimniaga Syariah berdasarkan ISR ISRI pada periode 2020 dan 2023. Selanjutnya rumusan masalah, bagaimana nih perbedaan kinerja BTN Syariah dengan Cimniaga menggunakan ISRI
periode 2022 sampai 2023. Nah, untuk ada batasan masalahnya, penelitian ini membatasi pada unit usaha syariah karena antara Bank BTN Syariah dan Cim Niaga ini merupakan UUS, yaitu unit usaha syariah. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh Islamic sosial terhadap kinerja bank syariah. Yang selanjutnya untuk mengetahui Islamic Social Reporting Index atau ISR terhadap kinerja Bank Cim Niaga ini. Nah, selanjutnya adapun tujuan penelitian penelitian ini berharap dapat memberikan manfaat kepada perbankan syariah dalam bentuk kontribusi sebagai masukan untuk dilakukan banyak tindakan. Yang selanjutnya yaitu bab 2 kajian pustaka. Yang pertama itu kinerja perbankan syariah, di mana kinerja perbankan syariah yaitu kemampuan lembaga keuangan syariah untuk menentukan tanggung jawab sosial kepada berbagai pihak yang terkait. Jadi kinerja perbankan syariah ini bertanggung jawab atas beberapa pihak yang terkait, atau dari pihak ketiga atau ada yang lainnya. Kinerja sosial memiliki beberapa komponen. Yang pertama itu kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, pemberdasaan ekonomi syariah, pengetesan kepemilikan, pelindungan lingkungan, keserkelibatan komunitas, transportasi dan mobilitas. Selanjutnya yaitu Islamic Social Reporting, yang dimana Islamic Social Reporting itu praktek laporan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, dimana praktek laporan ini banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan. Selanjutnya itu Islamic Social Reporting Index, yang dimana Islamic Social Reporting Index ini sebuah kerangka kerja atau indeks yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja sosial perbankan syariah. Nah, jadi Islamic Social Reporting Index ini adalah salah satu model pengukuran kinerja perbankan syariah dari berbeda dengan bank konvensional. Selanjutnya terkait profil BTN Syariah, yang dimana BTN Syariah ini yang berada di tanah air itu mulai pada tanggal 1 April 1942, yang dimana diubah namanya menjadi Tokyo ketika Indonesia sudah merdeka nih 5 tahun berselang, atau pada 1950 Indonesia berhasil merenggut Tokyo dan mengubah namanya menjadi Kantor Tabungan Pos RI. Nah, di mana pada tahun yang sama nama ini pun diubah menjadi Bank Tabungan Pos, namun sebagai peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 Lembaga Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1963 tanggal 22 Juni 1963, yaitu Bank Tabungan Pos berganti nama menjadi Bank Tabungan Negara. Nah, adapun untuk terkait produk-produk yang ada di Bank BTN Syariah, yang pertama yaitu tabungan BTN Batara, selanjutnya tabungan BTN Prima, tabungan BTN Batara Haji dan Umroh, tabungan kurban IB, tabungan BTN simpanan pelajar, tabungan BTN emas, tabungan BTN emas, deposit on call BTN Giro BTN, dan terakhir Giro BTN Prima. Dan adapun produk pembiayaan BTN Syariah yang terutama pembiayaan kendaraan bermotor IB, tunai emas, multi manfaat, multi jasa, KPR BTN, KPR subsidi maupun non subsidi. Nah, yang selanjutnya yaitu terkait tentang profil Bank Cim Niaga ini. Nah, Bank Cim Niaga ini atau berdiri pada tanggal 26 September. Nah, Bank Cim Niaga ini didirikan berdasarkan akte pendirian, yang dimana Bank Cim Niaga ini perusahaan yang nomor 60 dibuat di hadapan
Raden Nester Sandi di Jakarta 26 September 1995 dengan nama PT Bank Niaga dan diubah dengan akte notaris. Nah, itu adapun tentang terkait produk-produk Bank Niaga, yang pertama itu Gold Service IB, yang kedua rekening giro syariah, yang selanjutnya deposit IB berjangka, terus selanjutnya ekstra dana. Nah, selanjut kita lanjut ke bab 3. Bab 3 itu terkait metodologi penelitian. Nah, metodologi ini dari penelitian ini mengambil metode kualitatif yang dimana menggunakan metode pengumpulan yang merupakan angka berdasarkan data yang diupload oleh OJK. Yang selanjutnya itu menggunakan metode komparasi yang dimana membandingkan antara data satu dengan data yang lain. Membandingkannya antara data BTN Syariah dengan Bank Niaga Syariah itu bagaimana nih lebih bagus. Mungkin apabila lebih banyak kurangnya atau banyak yang salahnya, kurang lebih mohon dimaafkan. Apabila banyak kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.